وصحبه أجمعين أما بعد Ahibai fillah A'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidah Salafus Saleh. Kita sampai masih kepada bab yaitu tentang pokok yang keempat di antara keimanan kita, yaitu beriman kepada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya bahwasanya kita tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena besarnya pahala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan bukan berarti bahwasanya di dalam hadis itu melarang kita beramal, tapi amal kita dibandingkan rahmat Allah masih jauh lebih besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, la yujibuna al-'adzaba likulli man tawajjaha ilaihi al-wa'id fi ghairi ma yaqtadihi al-kufr faqad yaghfirullaha lahu bima fa'alahu min ta'atin aw taubatin aw bima sa'ibin wa amradin mukaffirah. Qala Allah Ta'ala. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu tidaklah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan azab bagi seseorang yang seseorang itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dikatakan seorang itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kemudian orang itu pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Karena apa? Karena orang yang diancam tadi masih memiliki kebaikan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dia diancam oleh Allah karena satu perbuatan. Tapi karena perbuatan yang lainnya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melazimkan bahwasanya mengatakan orang ini pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga bisa jadi orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi karena musibah yang menimpa dirinya atau penyakit yang menimpa dirinya mukaffirah, Allah menghapuskan dosa. Ya, karena musibah yang menimpa dirinya atau penyakit yang menimpa dirinya, Allah mengampunkan dosa seseorang. Ya, dalilnya apa? Coba kita melihat surat Az-Zumar. Nah, coba kita perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Coba kita perhatikan kalimat ini. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. yakni hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allah di sini tidak panggil hambanya yang hebat, hambanya yang tidak punya dosa. Allah tidak panggil juga hambanya yang banyak punya pahala, tidak. Tapi Allah panggil pada ayat ini apa? Hambanya yang sering kebablasan berbuat dosa. Hambanya yang banyak melampaui batas pada dirinya. Sudah diberikan batasan oleh Allah, tapi dia melampaui batas. Apa yang Allah katakan kepada mereka? La taqnatu min rahmatin. Walaupun engkau berbuat dosa, janganlah sampai kau putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kasih sayang Allah kepada hambanya luar biasa. Yani Allah panggil bukan orang yang suci. Allah tidak panggil orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi Allah panggil orang yang sering kejerumus pada berbuat dosa. Allah panggil orang yang sering mungkin lewat. Dia sudah berusaha menahan diri dari dosa tapi kelewat. Allah panggil. Apa yang Allah katakan sama mereka? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kemudian apa? Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'. Allah akan ampuni dosa kalian seluruhnya, jami'an kata Allah. Artinya apa? Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu di sini dikatakan punya dua sifat. Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Sayang kepada hambanya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita
betapapun Allah Subhanahu wa taala mengancam hambanya, betapapun Allah mengatakan siksaku pedih, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada hamba. Catatannya apa? 2. Yang pertama, sebelum datang hari kiamat. Kesempatan itu terbuka lebar. Yang kedua apa? Malam yugargir. Sebelum napas itu sampai di tenggorokan. Maka kesempatan bagi seorang hamba bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah itu terbuka luas. Walaupun di sisi lain Allah mengancam hamba itu. Kenapa Allah ancam? Kalau tidak diancam sama Allah, mereka lebih bablas lagi. Lebih kebablasan. Maka Allah ancam, hati-hati, jangan. Adabku pedih, kata Allah. Maka tugasnya para nabi dan para rasul ketika mereka datang kepada umatnya apa? Basyirau wa nadhira. Basyira, memberi kabar gembira. Bagi siapa? Yang taat. Wa nadhira, mengancam manusia. Siapa? Yang tidak mau taat kepada Allah, yang berbuat maksiat. Supaya apa? Berhenti. Supaya berhenti. Kemudian disebutkan dalam hadis, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin ala tariqi fa akharahu wa syakara Allahu lahu wa ghafara lahu. Ada seorang jalan di sebuah jalanan. Kemudian dia mendapatkan duri. Apakah hanya duri? Enggak. Apapun gangguan yang ada di jalan. Apapun gangguan yang ada di jalan. Kemudian dia menyingkirkannya. Kemudian apa? Fa'akharahu. Kemudian fasyakara Allah lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur, berterima kasih kepadanya. Faghafara lahu. Maka atas perbuatan yang remeh tadi Allah ampuni dosa. Allah ampuni. Cuma apa? Minggirkan duri, minggirkan halangan yang ada di jalan. Siapa yang berbuat seperti ini di zaman ini? Pasukan kuning. Kuning apa oranye atau apapun namanya, lain kota, lain warnanya. Kerjanya hina. Orang banyak meremehkan orang seperti ini. Tapi apa? Fasyakarallahu lahu. Allah bersyukur, berterima kasih kepada orang itu. Dia sapu, dia halangkan duri, batu yang kalau seandainya kita pas ada paku atau duri seperti itu, kita bisa terkena dampaknya. Atau ada orang yang memang kerjaannya nyari paku di jalanan, yang ada alatnya pakai magnet, dikerek, itu 1 kilo, 2 kilo, dapat 1 kilo, 2 kilo juga kadang-kadang. Saking banyaknya paku, entah paku itu datang sendiri atau jalan sendiri. Banyak pahalanya orang seperti itu. Banyak pahala. Dia pahalanya double. Pahala dia memudahkan orang yang jalan di jalan itu. Yang kedua, dia cari maisha dari itu. Dia cari penghidupan, nafkah dari itu. Dan orang yang mencari nafkah, Allah berikan pahala kepada mereka. Kemudian disebutkan wa ahlus sunnah wal jamaah ya'taqidun bi anna likulli makhluqin ajal. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya setiap makhluk itu punya ajal. Ada waktu matinya. Wa nahu lan tamutu nafsun illa bi idznillah kitaban muajjalan. Yang menentukan matinya seseorang Allah. Dan itu sudah maktub, ditulis oleh Allah Subhanahu. Sudah ditulis oleh Allah. Kapan Allah menulisnya? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Dan kapan ditulisnya kepada setiap manusia? Ketika dia masuk atau ditiupkan ruhnya ke dalam perut ibunya setelah 40 hari. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ditentukan, tidak akan mundur, tidak akan maju. Dan tidak tahu. Ini perlu juga. Orang tidak tahu. Wa in mata au qutil. Tentang bagaimana caranya. Meninggal sendiri atau ada sebab yang Allah sebabkan. yakni dibunuh orang atau apa. Itu yang menjadikan siapa? Allah sudah tentukan. Fa inna ma yamutu lintihai ajalil musammadah. Dan
matinya seseorang itu menandakan akhir dari ajal orang tersebut. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran di antaranya, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Bahwasanya tidaklah seorang yang bernyawa itu kemudian Allah cabut nyawanya, Allah tentukan ajalnya pada waktu yang telah Allah tentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Kalau ada orang mengatakan ada seseorang tahu dirinya mati, kadzab, bohong. Orang yang paling mulia tidak tahu matinya kapan. Nabi SAW tidak tahu matinya. Nabi ini orang paling mulia. Tidak tahu matinya. Kok ada manusia di bawahnya Nabi tahu matinya kapan? Loh ada, ditulis di beberapa buku. Dan dinukilkan oleh beberapa ulama. Saya cerita satu cerita. Ditulis di buku satu. Saya mau baca ketawa, tapi tidak mau ketawa, ada bukunya. Dan diyakini sebagian manusia. Dan mereka mengatakan ini wali. Nah, dikisahkan seorang ulama ketika membantah sebuah buku, dia mengatakan ada 2 orang wali yang masih bersemayam di janin ibunya. Dua-duanya masih berupa janin. Kemudian janin yang satunya tahu temannya masih berupa janin juga. Yang satu juga tahu temannya masih berupa janin. Yang satu mengatakan kalau ente tidak keluar, anak tidak mau keluar. Yang satunya mengatakan kalau ente tidak keluar, tidak keluar. Mules perut ibunya. Ada ini, ada. Disebutkan, dikatakan wali. Ana pastikan cerita ini kadzab, dusta besar. Dusta besar. Siapa yang bisa tahu tentang cerita orang di janin? Nabi aja enggak. Nabi aja enggak. Kemudian disebutkan wa ahlussunnah wal jamaah ya'taqiduna bi anna wa'dallahi azza wa jalla jalla wa ala lil mu'minina al muttaqina bil jannah haqqun wa wa'iduhu bi ta'dhibil usatil muwahhidina wal mudhnibina fi an-nar haqqun. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa atas surga adalah hak. Demikian pula ancaman Allah terhadap orang yang berbuat maksiat akan neraka bagi mereka, itu pun ancaman yang hak dari Allah. Yani Allah mengancam dengan neraka, betul. Allah menjanjikan surga, betul. Nggak dusta. Karena apa? Saat ini neraka dan surga itu sudah ada. Allah sudah cipta. Tapi yang tahu, yang pernah masuk, yang mengetahui Allah dan malaikat dan Nabi SAW. Kita cuma beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa'iduhu bita'dzibil kuffar wal munafiqin wa khuludihim fin nar haq. Demikian pula ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik bahwasanya mereka kekal di dalam neraka, itu benar adanya. La yukhlifullahu jalla wa ala wa'adahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janji. Allah tidak akan menyelisihi janji. Hatta mau dibolak-balikkan sama manusia, janji Allah tidak akan berubah. Dan berhati-hati di zaman ini, ada upaya untuk mengaburkan masalah akidah. Yakni ketika sebagian dari penduduk negeri ini merayakan Natal, maka kemudian muncul pembahasan, bahkan dikatakan orang yang dikatakan ulama di negeri ini mengatakan ucapan selamat Natal selama kita tidak berakidah dengan akidah mereka, hukumnya boleh. Saya katakan abadan tidak boleh. Dan ulama mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, orang yang paling keras melarang masalah ini.
Bukan ucapan saja tanpa merubah keyakinan. Ucapan kita itu adalah bukti keyakinan akidah. Karena apa? Iman itu salah satunya dengan apa? Qaul bil lisan, ucapan dengan lisan. Bagaimana mungkin kita mengatakan seperti itu? Apalagi kemudian dengan dalil apa? Dengan dalil bahwasannya Nabi Isa mengucapkan selamat Natal untuk dirinya di Al-Quran. Dari mana? Dari mana ini? Itu bukan ucapan selamat Natal. Itu ucapan salam. Kalimat salam. Apakah ketika Natal? La abadan. Ini apa? Pemelesetan akidah yang rusak. Bagaimana mungkin? Hati-hati dengan omongan seperti ini. Dan ulama di negeri ini sudah menjelaskan. Di antara yang paling keras, Buya Hamka. Sampai beliau keluar dari Majelis Ulama Indonesia. Ketika disuruh penyambut hukum mengucapkan selamat Natal. Kata Buya, saya lebih baik keluar dari Majelis Ulama daripada disuruh mencabut fatwa saya. Dan gara-gara itu, kemudian Buya sakit dan akhirnya meninggal. Dan tidak pernah ada anaknya pun yang diwariskan untuk mencabut fatwa beliau sampai detik ini. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran, qala Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, aku akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Janji Allah itu adalah sesuatu yang benar. Dan tidaklah ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan janjinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Selama mereka tidak menyekutukan Allah, apabila mereka berbuat kemaksiatan, Allah maafkan. Jadi di samping ancaman Allah kepada orang yang berbuat maksiat, selama mereka tidak menyekutukan Allah, maka kalau mereka berbuat salah dan mereka kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, maka Allah terima tobat. Selama tidak pada dua kondisi tadi. Tapi kalau sampai akhir hayatnya mereka tetap berbuat syirik, maka hukuman bagi mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Kita pindah kepada pokok yang kelima atau prinsip yang kelima, yaitu al-muwalat wal mu'adat. Yaitu mencintai dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat sederhananya, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bahasa syariatnya, mualat wal mu'adat, wala dan bara. Ini di antara pokok akidah. Di antara prinsip akidah adalah wala dan bara. Di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni apa yang dimaksud di sini cinta dan benci, yaitu seseorang mencintai dan juga berwala, nurut, setia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula benci kita kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dan kita berlepas diri dari mereka dan juga dari aturan-aturan mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang beriman laki-laki dan wanita, sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, mereka itu adalah penolong. Sebagian menolong sebagian yang lain. Ketika mereka memerintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf, kalau dimaksud ma'ruf di sini baik. Baik menurut siapa? Menurut syariat ini. Menurut Allah dan Rasul. Ya. Demikian pula menahan mereka dari perbuatan mungkar atau jelek. Dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat kepada mereka. Allah akan curahkan rahmat kepada mereka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala azizun hakimun. Aziz yang maha perkasa, hakim yang maha bijaksana. Kemudian disebutkan pada ayat yang selanjutnya, la yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Bahwasanya orang-orang yang beriman tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka, wali mereka. Dan barang siapa yang berbuat seperti itu, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berpegang kepada mereka. Artinya Allah berlepas diri dari mereka. Menjadikan wali orang-orang kafir itu adalah hukumnya haram. Apa menjadikan wali? Banyak. Menjadikan pemimpin, menjadikan ketua, dan lain sebagainya. Maka hukumnya bagi orang yang beriman haram. Ini tidak ada kaitannya sama urusan. Kemudian, jangan bawa agama di dalam urusan politik. Ini urusan agama. Mau ditutup, mau dibalak, mau dibalik, ini urusan agama. Dan Allah wajibkan kita untuk mengimani masalah ini karena ini di dalam Al-Quran. Dan ini nggak ada urusannya sama urusan membela partai, membela orang. Ini urusannya tentang iman. Ini urusannya tentang iman. Jangan nanti orang kait-kaitan dengan apa? Ini terjadi apa? Segala macam bahasanya nggak tahu. Menjual urusan agama. Menjual ayatnya Allah. Tidak ada kaitannya dengan menjual. Ayat ini sebelum dan setelahnya seperti ini. Sudah ada kapan? Dari dulu. Dari zaman diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan di sini, dan di antara akidah tentang wala dan bara, yakni tentang masalah cinta dan benci, adalah urusan akidah yang penting, merupakan bagian-bagian dari rukun akidah. Kemudian dijelaskan beberapa poin di sini. Yang pertama bahwasanya urusan wala dan bara, cinta dan benci ini tidak bisa dilepaskan dari urusan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak bisa dilepaskan dalam urusan tauhid. Mengapa demikian? Karena disebutkan di antaranya dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl. Allah mengatakan, yakni ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah mengutus setiap utusannya kepada setiap kaum. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, dan di antara perintah Allah kepada mereka an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah dan tinggalkanlah taghut,
yaitu segala perkara yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini urusan akidah. Yang kedua, bahwasannya cinta dan benci karena Allah ini adalah tali iman yang paling kuat. Seorang cinta dan benci karena Allah ini tali iman yang kuat. Nabi mengatakan apa? Awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara simpul tali iman yang kokoh yaitu seorang membela karena Allah dan seorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah. Seorang itu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan yang poin ketiga, annaha sababun litadawuqi al-qalbi halawatal iman wa ladzatil yaqin. Bahwasanya urusan ini adalah sebab di mana seorang itu hatinya merasakan manisnya iman dan lezatnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kita lihat hadisnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadisnya muttafaqun alaih. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 kelompok manusia yang akan merasakan manisnya iman. Siapa mereka? Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya, yang lainnya ditinggal. Yang kedua, man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah kama yakrahu an yulqa finnar. Yang kedua, yaitu seorang mencintai saudaranya, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Mencintai dan tidak mencintai karena Allah Subhanahu. Bukan karena sebab lain. Oh, podo Surabaya ini. Oh, podo kampung Srikana ini. Enggak. Cinta karena Allah Subhanahu. Yang ketiga, waman yakrahu an ya'uda fil kufri, yakni seorang benci untuk kembali ke kekufuran ba'da an qadahu Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Kama yakrahu an yulqa finnar, seperti bencinya seseorang dilemparkan ke dalam bara api. Ini 3 orang yang dikatakan Nabi SAW wajada bihi halawatul iman. Dia merasakan manisnya iman. Rabi'an, yang keempat, annahu bitahqiqi hadhil aqidah yustakmalul iman. yakni ketika seorang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya dia menyempurnakan iman. Sebagaimana Nabi menyampaikan kepada kita, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan juga dia menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Kemudian yang kelima disebutkan, li'anna man ahabba ghairallahi subhanahu wa ta'ala wa dinahu wa karihallahu wa dinahu wa ahlahu kana kafiran billahi azza wa jalla. Yang kelima nih, kalimatnya sangat jelas sekali, yakni barang siapa yang mencintai selain Allah, dan juga agama selain agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan membenci Allah dan membenci agamanya serta membenci kaum muslimin, maka orang ini bisa sampai kepada derajat kafir. Bisa sampai pada derajat kafir. Apa yang Allah sebutkan? Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiras samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi,
Padahal dia Allah yang memberikan makan dan tidak pernah minta diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali pasrah aslam, menyerahkan diri kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Ini peringatan dari Allah. Jangan sampai kita membenci agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mengucapkan kalimat selamat untuk perayaan agama lain, itu sama seperti kita mengatakan agama orang ini benar. Itu konsekuensinya. Mengucapkan selamat kepada ajaran agama lain. Sama seperti apa? Sama seperti mengatakan apa yang ditetapkan agama itu benar. Padahal kita tidak bisa. Tidak bisa ucapan itu hanya sekedar ucapan. Tidak mungkin. Maka kita pun tidak memaksa orang agama lain mengucapkan selamat kepada hari raya kita, tidak. Karena apa? Ini urusannya agama. Ini urusannya agama. Kalau urusannya kita diundang makan-makan, untuk acara apa? Cuma makan-makan. Silahkan. Monggo Anda mau sampai nginep 3 hari makan-makannya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah makan-makannya, urusannya apa? Karena apa? Ada perayaan agama. Maka jawaban kita, maaf Pak, kita tidak bisa hadir. Oh Bapak ini tidak toleransi. Ini bukan masalah toleransi. Ini masalah keyakinan agama. Dan saya tidak akan mengajak Bapak untuk ikut perayaan saya. Kemudian disebutkan yang keenam, annaha as-silatu allati ala asasiha yaqumul mujtama' al-islami ar-rabbani wa yaqmulu bunyanuhu. Maka ini adalah pokok cinta dan benci karena Allah, ini pokok yang dengannya apa? Terbina masyarakat yang baik. Bukan lantas kemudian kalimat cinta dan benci ini kemudian jadi kayak seperti permusuhan, bukan. Kita membatasi akidah, ruang akidah itu kita batasi. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis yang sering kita baca, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Disebutkan dalam satu riwayat, fil khair, di atas kebaikan. Nah, jadi di sini jelas urusannya. Urusan yang disebutkan di sini urusan keyakinan. Bukan urusan yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasan urusan cinta dan benci karena Allah ini adalah urusan yang wajib secara syar'i. Bahkan termasuk syarat di antara syarat-syarat kalimat tauhid. Sampai ada nukilan Al-Qur'an di sini dari surat At-Taubah ayat 24. Coba kita baca. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya. Coba perhatikan kalimat ini betul-betul berat. Katakanlah, wahai Muhammad, jikalau ayah-ayah kalian, atau anak-anak keturunan kalian, atau saudara-saudara kandung kalian, atau pasangan-pasangan atau istri-istri kalian, atau keluarga sanak kerabat kalian, atau harta benda yang kalian usahakan, demikian pula perdagangan yang kalian takut kebangkrutannya, ya, kalian kerugian. Demikian pula masakin, yakni tempat-tempat tinggal kalian, yang kalian ridha dengannya. Itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Demikian pula jihad di jalannya,
maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Maksudnya apa? Tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan apa? Murkanya. Yang disebut siapa di ayat ini? Sanak kerabat semua. Lebih kita cintai daripada perintahnya Allah dan perintah Rasul. Dan disebutkan di situ jihad di jalannya. Maksudnya apa? Kau disuruh untuk mengikuti perintah Allah. Tapi kau lebih ridho kepada apa? Perdagangan. Lebih ridho kepada apa? Lebih ridho kepada usaha. Lebih ridho kepada tempat tinggal yang sudah megah yang kau bangun habis berapa miliar. Lebih kau ridhoi daripada apa? Perintahnya Allah. Apa kata Allah? Fatarabbasu. Tunggu. Tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan apa? Murkanya Allah Subhanahu. Di dalam surat Al-Mumtahanah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwukum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai penolong-penolong kalian, sebagai teman-teman setia kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yakni engkau saling berkasih sayang kepada mereka. Berkasih sayang ini apa? Yaitu cinta dan benci tadi. Kalau bersahabat, berteman, untuk urusan dunia, fa'alaik, tidak apa-apa. Bagaimana berdagang? Boleh. Bagaimana berdagang? Boleh. Karena nanti berdagang sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Tapi kalau sampai perdagangannya ini ditarik kepada urusan cinta dan benci, tunggu dulu. Allah melarang. Kemudian disebutkan di sini, batasannya apa? Batasannya apa? Disebutkan di sini ada berapa poin? 1, 2, 3. Ada 3 poin. Yang pertama, man yastahiqul wala'a wal hubbal mutlaq. Yaitu kelompok yang wajib kita cintai dan kita setia kepada mereka secara mutlak. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mereka menjalankan syariat agama ini. Maka kita wajib untuk setia dan cinta kepada mereka. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqibun wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizbullahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolong-penolong kalian hanyalah Allah dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Yaitu yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai apa? Sebagai penolong mereka. Dan sesungguhnya kelompok Allah itu adalah kelompok yang Allah menangkan. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari satu sisi dan kebencian dari satu sisi yang lain secara bersamaan. Siapa mereka? Disebutkan di situ, yaitu seorang muslim yang berbuat maksiat, yang meninggalkan sebagian kewajiban mereka. Maka kita cinta kepada mereka karena mereka muslim. Dan kita benci mereka karena mereka berbuat maksiat kepada Allah. Makanya ketika ada saudara kita yang berbuat maksiat, itu tidak boleh kita benci 100%. Karena apa? Mereka masih muslim. Tugas kita apa? Ngingatkan. Ngingatkan. Dan tidak boleh kita terus, mereka berbuat maksiat terus kita diam. Sedangkan kita sanggup untuk menegur.
Kecuali kalau kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau kita punya kekuatan, maka wajib atas kita untuk menegur. Sampai mereka apa? Sampai mereka meninggalkan perbuatan maksiat. Sama seperti dikisahkan di situ seorang sahabat yang bernama Abdullah. Sahabat yang bernama Abdullah. Kenapa kok sampai jadi kisah menarik ini? Karena Abdullah ini sering berbuat maksiat. Diingatkan berbuat maksiat. Diingatkan berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Teler. Minum khamar. Saking jengkelnya, jadi ini keliru. Di buku antum disebutkan namanya siapa? Abdullah. Abdullah bin Himar. Salah ya. Ini buku salah. Jadi namanya Abdullah. Wa kana yulaqabu bi Himar. Namanya Abdullah karena sering teler, sahabat mengatakan himar, keledai. Bukan namanya Abdullah bin Himar, bukan, ini keliru. Ini buku ini keliru. Masa bingung kok Abdullah bin Himar? Tidak ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Himar. Karena apa? Kalau namanya Abdullah bin Himar, Abdullah anaknya keledai. Bukan. Disebutkan di sini, saya bacakan ya. Ismuhu Abdullah, namanya Abdullah. Wa kana yulaqabu bi himarin. Karena sering teler, dipanggil sahabatnya oleh Himar. Ketika dipanggil Himar sama sahabat yang lainnya, katanya Nabi apa? La tal'anu. La tal'anu. Jangan dilaknat dia. Siapa yang merintahkan jangan? Nabi. Ini orang teler loh. Hah? Jadi kalau kita ketemu saudara kita teler, jangan tambah dimaki-maki. Karena apa? Ini sudah teler. Gitu. Antum maki, antum apa? Tidak kerasa dia. Tugasnya kita apa? Diingatkan dia. Tobat. Umurmu kali piro, wis ambu lemah. Ayo kembali ke jalannya Allah. Kapan kita sampaikan itu? Kalau dia sudah sadar. Kalau teler apa? Didudukkan, kalau perlu didudukkan, ambil di kamar mandi, dimandikan supaya sadar. Ya, tak benar nih orang teler. Diingatkan. Ya. La talanu fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullah. Kata Nabi SAW, yang aku tahu orang ini, sahabatku ini yang namanya Abdullah ini cinta sama Allah sama Rasul. Jangan dilaknat, jangan dimaki. Tapi tetap Nabi mengatakan apa? Dihukum. Hukumannya orang yang teler. Apa hukumannya orang yang teler? Dicambuk. Tetap Nabi menghukum tetap. Tapi jangan sampai dimaki. Sama seperti apa? Ada sahabat yang berzina kemudian minta dihukum sama Nabi, dirajam. Kemudian dilempari sama sahabat, dimaki-maki. Dirajam sambil dimaki. Kata Nabi, jangan dimaki. Kalau seandainya tobatnya dia dikasihkan seluruh penduduk Madinah cukup. Jangan dimaki. Karena apa? Sudah diampuni sama Allah. Dia dilempari, dirajam sampai mati, sudah diampuni sama Allah. Nah, ini diantara pelajaran kita apa? Kalau ada orang berbuat maksiat terus dihukum, jangan dimaki. Nabi tidak ngajari maki. Terus jangan dihukum melampaui batasannya. Jangan dihukum melampaui batasannya. Terus yang ketiga, jangan jadi hakim. Tidak pernah diangkat jadi hakim, terus jadi hakim. Bapak-bapak, mari kita hukum dia. Bagaimana dihukum? Ayo kita ambil batu, kita rajam dia. Lu Anda ini sopo. Gitu. Terus bagaimana caranya? Laporkan sama yang berwajib. Tugas kita apa? Menyampaikan. Tidak di rumah, no. Terus. Sampai apa? Sampai di rumah. Karena apa? Kita bukan Superman, bukan Spiderman. Terus menghukumi orang. Ayo dihukum, Mas. Mencolot. Ada orang kayak gitu. Pakai baju super terus mencolot digebui, diobong dan lain sebagainya. Bukan dengan itu cara. Bukan seperti itu cara.
Kemudian yang ketiga, man yastahiqqul bara'a wal bughd mutlaq. Barang siapa, yaitu manusia-manusia atau orang-orang yang mendapatkan bara, kebencian secara mutlak, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kepada mereka secara mutlak. Kemudian disebutkan di dalam buku itu, dan perkara ini juga kita terapkan kepada orang-orang muslim yang melakukan dosa-dosa yang bisa membawa mereka kepada kekafiran. Seperti apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal kepada selain Allah, mencela Allah dan Rasulnya, mencari agama selain Islam, memisahkan agama dengan urusan kehidupan dunia, dan perkara-perkara yang menyebabkan orang terjerumus kepada kekafiran. Maka hukumnya kita berlepas diri dari masalah itu. Dan disebutkan di situ beberapa ayat, di antara surat At-Taubah dan Mujadilah. Saya baca yang surat Al-Mujadilah, dikatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan didapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun mereka itu nenek moyang mereka, ayah-ayah mereka, atau anak keturunan mereka, atau keluarga mereka, Karena sesungguhnya membenci orang kafir dan orang musyrik itu bagian dari keimanan seorang muslim. Membenci orang kafir dan orang musyrik adalah bagian dari tauhid seseorang. Membenci orang kafir dan orang musyrik adalah bagian dari akidah yang tidak bisa dilepas. Karena apa? Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada dua kalimat. Yang pertama yaitu meniadakan semua perkara yang dibenci Allah dari masalah kesyirikan dan apa yang disembah. Illallah, menetapkan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka membenci orang kafir, membenci orang musyrik dan perbuatan mereka adalah bagian daripada iman. Nah, kemudian di sini diberikan contoh. Bahwasanya apa yang masuk kepada masalah mualah, yaitu setia atau cinta ini. Batasannya apa? Diberikan contoh di sini sampai 6 contoh. Yang pertama apa? Orang yang beriman itu hendaknya mereka pindah dari negeri-negeri kufar ke negeri-negeri muslim. Kecuali orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan mereka punya udzur syar'i. Kalau tidak, maka lebih baik mereka keluar dari negara-negara kafir. Karena apa? Mereka pasti dibatasi dalam urusan ibadah. Yang pertama. Yang kedua, wajibnya seorang menolong saudaranya kaum muslimin dengan apa yang mereka mampu dan juga berupaya agar senantiasa mereka menjadikan kaum muslimin yang lainnya di dalam keadaan senang,
Yang ketiga, yaitu seorang muslim mencintai kebaikan yang terjadi pada dirinya itu terjadi kepada saudaranya. Sebagaimana juga dia membenci terjadinya keburukan, itu terjadi keburukan kepada saudaranya. Termasuk di dalamnya, yaitu dilarang kita mengolok-olok mereka. Dan wajibnya kita mencintai mereka dan menolong mereka. Dan kalau perlu kita datang kepada mereka, menziarahi mereka. Menziarahi mereka. Saudara kita. Kadang-kadang kita terhadap saudara kita yang di negeri kita saja jarang kita ziarah. Kita punya saudara banyak kadang-kadang di tempat-tempat yang kita tidak pikir ada. Tahun lalu itu saya pernah diajak teman-teman waktu itu memberikan bantuan Ramadan di Sidoarjo. Ada kaum muslimin itu di bantaran kali di Sidoarjo. Jadi kalau mau pergi daratan itu mereka naik perahu. Bahkan ada di satu RT apa. Itu kakaknya cuma 4 apa 5 kakak. Kalau mereka mau misalnya ke dokter, ya naik perahu ke daratan baru periksa. Ada yang sampai jauh banget. Saya baru tahu di sini ada. Kemudian yang keempat, di sini keempat, dan mungkin di buku bapak-bapak masuk kelima masalah. Yaitu tidak memata-matai mereka. Tidak membocorkan rahasia-rahasia mereka. Atau perkara-perkara yang dengannya mereka akhirnya mendapatkan gangguan dari orang lain. Yang kelima, yaitu menolong kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Menolong kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Terutama bagi mereka yang dalam keadaan terdesak. Di setiap tempat dan di dalam kondisi apapun. Maka wajib kaum muslimin menolong mereka. Kemudian juga di antara hak cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu menolong kaum muslimin yang dalam keadaan sakit, mengantar mereka jenazah mereka, ini bersifat lemah lembut kepada mereka, lunak lembut kepada mereka, mendoakan mereka, memohonkan ampun kepada mereka, dan menolong mereka. Dan janganlah kita kemudian memakan harta mereka dengan cara yang batil. Ini kadang-kadang ada orang mengumpulkan bantuan bagi saudaranya kaum muslimin, bantuannya terpenuhi dan dikasihkan, dinikmati sendiri. Ini jangan, nggak boleh. Yang ketujuh di sini, yaitu dilarang kita menjatuhkan kehormatan saudara kita kaum muslimin. Dilarang kita menjatuhkan kehormatan mereka. Mungkin ini tidak ada di kitab, ini tambahan. Kemudian sudah Isya. 6. Karena sudah waktu Isya, kita mungkin berhenti dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di waktu yang akan datang. Masih kita berbicara masalah ini karena ini masalah penting dalam urusan akidah tentang wala dan bara, benci dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.